Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Saputra dengan ujung NIM 035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan software guna melengkapi laporan akhir mata kuliah praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Pertama-tama kita ke add base map, kita tunggu. Setelah muncul, kita pilih imagery with label, lalu klik add. Kita tunggu sampai muncul petanya. Nah, ini petanya udah muncul. Ya. Lalu kita zoom peta Indonesianya. Setelah terzoom peta Indonesianya, kita zoom lagi peta ke Sumatera Selatan atau di Palembang. Setelah terzoom sampai ke kota Palembang, kita cari daerah Ogan Ilir. Setelah ketemu dengan daerah Ogan Ilir, kita ubah dulu skalanya menjadi 1:2000. Kita tunggu sebentar. Jadi setelah kita ketemu dengan lokasi Unisri, kita zoom lagi. Ini pakai hotspot siapa nih? Tinggal buka dua. Kita ubah dulu skalanya menjadi 1:2000. Nah, ini udah ketemu lokasi dari lab penginderaan jauh. Lalu kita ke pilih marker. Kita tunggu sebentar. Lalu klik atau tandai lab Indraja dengan simbol. Klik marker. Klik marker. Beri tanda. Klik drawing lalu convert grafik. Lalu oke. No. Double klik lalu delete. Ke page and print setup. Lalu pilih landscape. 4, lalu landscape. Lalu pencet OK. Lalu sesuaikan ukuran dengan kertasnya. Lalu add. Lalu pilih ke Pushpin 3. Warna merah.
Size-nya kita ubah menjadi 25. Ke properties, lalu new grid. Ganti ke nomor 2, berikutnya, berikutnya, lalu jenis. Lalu ke properties lagi, topnya di admin, track juga, lalu oke. Oke, lalu kita ke arrange. Kita kasih kolom lagi, ke properties, file colornya kita ubah, jadi no color, outline color juga diubah jadi warna hitam, lalu kita oke. Kita kasih nama, kasih keterangan, lalu kita ubah lokasi peta praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Lalu pencet oke, kita sesuaiin, kita ganti, jadi type New Roman ukuran 16. Kita copy untuk menambah kolomnya. Klik oke. Lalu insert, lalu not row, kita cari, lalu pilih RC not 7. Oke, lalu insert ke Scalber. Jadi alternatif Scalber itu lalu is kita ke sub number division menjadi 2, kita ubah menjadi kilometer, lalu pencet oke. Oke, kita sesuaiin besarnya. Lalu insert lagi, kita scale text, kita ke properties, kita ganti jadi absolute. Oke, oke. Kita ganti skalanya jadi 1:2000. Copy lagi untuk menambah kolom. Insert lagi ke legend, convert grafik, lalu berikutnya sampai selesai. Kita ganti jadi laboratorium penginderaan jauh. Kita sesuaiin besarnya. Lalu kita sesuaiin besarnya. Kita insert ke data frame. Sesuaiin besarnya. Lalu kita ke add data. Lalu kita cari datanya.
SHP Indo, Edkabu 2010, muncul peta Indonesia, lalu ke properties, layers, baru terangkat. Oke, di zoom sampai ketemu dengan titik laboratorium Indraja. Lalu ke add data lagi, ke Kabupaten Ogan Ilir. Bangunan AR50K SHP, lalu add. Lalu sesuaiin ke add data lagi, kita cari jalan, lalu add. Oke, lalu kita ubah warnanya. Kita ubah warnanya juga. Properties, ke grids, new grid, ganti ke measure grid. Berikutnya, berikutnya finish. Properties lagi, stopnya dihilangin, drag juga, lalu klik OK. Oke, lalu disesuaikan besarnya. Copy lagi, lalu paste. Kita tambah kolom lagi. Kita ke insert, lalu picture. Kita cari cari logo Unsri, lalu kita sesuaiin besarnya. Lalu kita kasih teks, kita ubah jadi nama kita. NIM 0805 jurusan ilmu kelautan. Lalu oke, kita ubah jadi tulisannya Times New Roman ukuran 14. Lalu kita sesuaiin. Lalu kita ke file, export map. Kita ganti jadi lokasi lab Rizky. Ini namanya bebas ya. Jadi kalau simpan, tersimpan. Demikianlah penjelasan tentang peta melalui aplikasi ArcGIS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Arman Saputra dengan NIM 0805 12821263035 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 5 software, materi tentang pengenalan software guna melengkapi laporan akhir praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Untuk software pertama yaitu ARGIS. Diluncurkan pada tahun 1999 oleh ESRI atau Environmental System Research Institute. Materi yang terdapat dalam ARGIS berbentuk peta dengan dasar sistem informasi geografis yang dilakukan secara digital, input data dan manajemen data spasial, menentukan komposisi dan tata letak suatu wilayah pada peta, dan pengolahan data spasial serta tabular untuk menyajikan informasi pada peta. Pada ARGIS terdapat komponen yaitu ArcView, ArcEditor, dan ArcInspo. Untuk fitur-fitur dalam ARGIS yaitu File, Edit, View, Bookmarks, Insert, Selection, Geoprocessing, Customize, Windows, dan Help. Untuk aplikasi selanjutnya yaitu AirMapper. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengolahan data citra. Pengelolaan data citra sendiri merupakan salah satu cara untuk memanipulasi data citra atau bisa disebut juga mengolah suatu data citra menjadi suatu keseluruhan yang berupa output sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengguna. Di dalam AdMapper terdapat beberapa fitur yaitu File, Edit, View, Toolbar, Process, Utility, Windows, dan Help. Untuk eh, untuk selanjutnya yaitu software QGIS adalah perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU atau General Public License yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi. QGIS bertujuan untuk menjadi GIS yang mudah digunakan dengan fungsi dan fitur umum. QGIS sendiri dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Linux, Unix, Mac OS X, Windows, dan Android. Fitur dasar QGIS yang pertama itu menampilkan data vektor dan raster. Yang kedua, aplikasi pemetaan dan pengolahan data spasial. Yang ketiga, dukungan membuat dan merubah dan mengekspor data spasial. Yang selanjutnya itu analisis data spasial. Dan di dalam QGIS terdapat beberapa fitur yaitu Project, Edit, View Layer, Setting, Plugin, Vector Raster, Database, Webs, Mesh, Processing, dan Health. Untuk software yang selanjutnya yaitu Envy. Envy merupakan software pengolah citra yang fleksibel. Envy dapat mengolah beberapa tipe data citra yang berasal dari citra satelit asli ataupun dari hasil olahan pengolahan citra lainnya seperti AirDAS dan AirMapper. Di samping itu, Envy juga dapat mengolah citra yang berasal dari format generik seperti JPEG, TIFF, GeoTIFF, dan lain-lainnya. Untuk software yang selanjutnya yaitu Snap atau Sentinel Application Platform merupakan software yang diciptakan untuk mengolah data citra satelit Sentinel atau Sentinel 1 Toolbox, Sentinel 2 Toolbox, Sentinel 3 Toolbox. Eh, Namun software ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah data citra satelit lainnya. Snap merupakan inovasi platform yang dibiayai oleh SASEOM. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Untuk kesimpulannya yaitu beberapa software yang kita pelajari ini bisa membahas tentang pemetaan dan juga dapat mengolah data-data citra baik asli maupun olahan data citra lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.